Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Indonesia setiap tahunnya selalu memperingati Hari Kartini, tepatnya setiap tanggal 21 April. Di setiap daerah tentunya memiliki tokoh pejuang emansipasi perempuan seperti Raden Ajeng Kartini. Berbicara soal tokoh pejuang perempuan, orang Batak juga memilikinya, meski mereka tidak berkebaya dan bergelar pahlawan nasional. Tanpa meninggalkan perannya sebagai seorang wanita, dedikasi yang tinggi para Kartini Batak pada bangsa dan negara ini layak diapresiasi. Berikut ini Kartini dari Tanah Batak. Siapa saja? Langsung simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak. Salah satu Kartini dari Tanah Batak adalah Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Saur Marlina Manurung lahir pada tanggal 21 Februari 1972. Beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 14 Jakarta. Selepas lulus dari sekolah menengah atas, beliau memutuskan mengambil 2 jurusan antropologi dan sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam mengajar, beliau menerapkan metode yang bersifat setengah antropologis. Pengajaran membaca, menulis, dan berhitung dilakukan sambil tinggal bersama masyarakat didiknya selama beberapa bulan. Sistem ini dikombinasi dengan mempertimbangkan pola kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Pola pendidikan ini membuat Butet terbiasa tinggal di hutan dalam waktu yang lama. Pada awal tahun 2000-an, Butet Manurung tidak dikenal publik. Terang saja, wanita keturunan Batak ini memang tidak bekerja di kota besar dan mudah mendapat publikasi. Beliau memulai dan mengembangkan karir di bidang pendidikan di pedalaman Jambi. Ia mengajarkan baca tulis hitung pada suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Pada 2004, majalah Time menganugerahinya Heroes of Asia Award. 10 tahun kemudian, Butet mendapat penghargaan Ramon Magsaysay 2014. Keputusan ini diambil Majelis Wali Amanat Ramon Magsaysay Award Foundation atau RMAF pada tanggal 31 Juli 2014. Seperti dikutip dari situs resmi RMAF, Butet diganjar penghargaan sekelas Nobel untuk kawasan Asia. Ini karena dinilai berjasa telah memperbaiki kehidupan orang rimba melalui pendidikan. Dia dikenal karena semangat mulianya untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan orang rimba di Indonesia dan menyalurkan energi kepemimpinan relawan dalam sekolah. Program penyelesaian pendidikan yang sensitif terhadap cara hidup masyarakat adat dan tantangan pembangunan yang unik yang mereka hadapi. Kisah perjuangan Butet dalam mendidik anak suku dalam diabadikan lewat film Sekolah Rimba yang disutradai Riri Riza pada tahun 2013. Film itu banyak mendapat apresiasi dari masyarakat umum dan pegiat perfilman. Kini, namanya sudah terkenal sebagai salah satu perintis pendidikan di pedalaman Indonesia. Dedikasinya untuk pendidikan suku pedalaman diakui di dalam maupun di luar negeri. Selain majalah Time, ia juga mendapat penghargaan manusia dan Biosphere Award oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, UNESCO Indonesia, Young Global Leader oleh Forum Ekonomi Dunia, Social Entrepreneur of the Year oleh Ernst & Young. 2. Basaria Panjaitan. Dia merupakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015 sampai 2019. Tidak hanya itu, Basaria adalah perempuan pertama yang menjadi pimpinan lembaga pemberangus koruptor. Sebelum bergabung ke KPK, karir perempuan kelahiran Pematang Siantar 20 Desember 1957 juga cukup cemerlang. Pensiun sebagai Inspektur Jenderal atau Bintang 2 juga menjadikan Inang satu ini polwan berpangkat tertinggi
sepanjang sejarah Polri. Basaria masuk sekolah calon perwira Sepa Polri di Sukabumi dan ditempa di sana. Lulus sebagai polwan berpangkat Ibda, Basaria langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali. Dari sana, Basaria malang melintang di berbagai pos penugasan. Ia pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasat Narkoba di Polda NTT, dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. Dia pernah memeriksa mantan Kabareskrim Komjen Susno Dwaji soal pelanggaran kode etik. Tahun 2010 hingga 2015, Basaria menjabat sebagai Widya Iswara Madya Sesbim Polri. Karir Basaria di kepolisian juga banyak dihabiskan di bidang reserse atau polisi atau intelijen penangkap penjahat. Karenanya, karir Basaria cukup jauh dari sorot kamera. Karir polwan ini terus mengalir. Ia dicalonkan oleh Mabes Polri menjadi salah satu calon pimpinan atau Capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Basaria Panjaitan pun ikut tahap seleksi. Ia lolos dalam seleksi uji kelayakan DPR RI. Banyak media menyorot kepada Basaria Panjaitan karena satu-satunya perempuan yang menjadi Capim KPK. Pada tanggal 21 Desember 2015, Presiden Joko Widodo melantiknya bersama 4 komisioner KPK lainnya untuk periode 2015 sampai 2019. Soal rahasia kesuksesannya, Basaria memberi bocoran sedikit. Menurutnya, kunci sukses adalah kerjakanlah sesuatu pada porsinya. Dalam kerja harus profesional, kita harus tahu kapan lembut, kapan tegas, kata Basaria. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kami yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.